Seorang anak tunawisma bertanya kepada seorang pria asing, "Boleh aku makan sisa makananmu?" Tanpa tahu bahwa pria itu adalah Yesus Kristus. Ada pertemuan yang mengubah hidup selamanya. Saat yang ilahi menyentuh yang manusiawi dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Inilah kisah nyata Raka Pradipta, anak 9 tahun yang bertahan hidup di sudut-sudut paling gelap Jakarta, meminta remah-remah makanan agar tidak tumbang kelaparan. Pada suatu malam, perutnya kosong dan hatinya hancur, ia mendekati seorang asing di sebuah taman dan mengajukan pertanyaan sederhana yang sama. "Boleh aku makan sisa makananmu?" Yang tidak Raka Pradipta tahu, pria itu bukan orang biasa. Dan apa yang terjadi setelahnya menantang logika manusia, mengubah dua kehidupan yang sama-sama remuk, serta membuktikan bahwa ketika Tuhan menjawab doa, jawabannya bisa datang dengan cara yang tak terduga. Halo, keluarga terkasih. Sebelum kita lanjut, izinkan saya meminta sesuatu dari hati. Impian kami adalah mencapai 40.000 pelanggan sebelum Natal ini, agar kisah-kisah iman bisa menjangkau lebih banyak orang yang butuh harapan dan diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kamu belum berlangganan, tekan tombol berlangganan, beri tanda suka kalau kisah ini menyentuh hatimu. Dan tulis di komentar kamu menonton dari kota mana serta apakah kamu menyukai kisah-kisah iman seperti ini. Kita ingin kamu tahu kamu tidak sendirian, kita satu keluarga di dalam Kristus. Mari mulai. Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Juli 2024, hiruk-pikuk siang berubah menjadi labirin bayangan saat malam turun, dan di antara bayangan itu, sesosok kecil meringkuk di bawah jalan Gajah Mada Hayam Wuruk, bawah flyover, mencari perlindungan dari dingin yang menusuk tulang. Raka Pradipta, 9 tahun, yatim piatu. Kaki telanjangnya yang pecah-pecah dan berdarah menceritakan kilometer demi kilometer di atas aspal panas dan beton dingin. Bajunya yang dulu kaos biru dan celana jeans kini menggantung di tubuh kurusnya seperti kain compang-camping, penuh debu dan putus asa. Wajahnya masih menyisakan garis-garis kanak-kanak yang menegaskan ia hanyalah seorang anak. Namun mata Raka Pradipta menyimpan kisah lain. Mata yang sudah melihat terlalu banyak, menderita terlalu lama, menangis terlalu sering. 2 tahun sebelumnya, ia menyaksikan sesuatu yang tak terpikirkan. Kecelakaan di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman yang merenggut kedua orang tuanya. Sebuah truk terlambat mengerem, suara besi beradu, jerit, lalu sunyi yang abadi. Raka Pradipta mengingat pemakaman, wajah-wajah tetangga yang iba, dan janji-janji kosong bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi tidak ada yang baik-baik saja. Tanpa keluarga besar dan tanpa daya, Raka Pradipta kecil akhirnya diserahkan kepada keluarga asuh di Tanah Abang. Awalnya tampak seperti berkah, keluarga Ardi Santoso memiliki rumah sederhana, 3 anak kandung, dan katanya hati yang dermawan. Tetapi rupanya penampilan bisa menipu. Ardi Santoso, seorang pria bertubuh besar dengan napas berbau bir dan tangan yang berat, memandang Raka Pradipta bukan sebagai anak, melainkan beban dan samsak tinju. "Tidak berguna," teriak Ardi Santoso setiap kali Raka Pradipta menumpahkan sesuatu atau membuat kesalahan sekecil apapun, lalu pukulan turun tanpa ampun. Sabuk, kepalan tangan, tendangan saat tubuh kecil itu jatuh ke lantai. Maya Santoso memilih memalingkan wajah, melindungi anak-anak kandungnya sendiri sambil membiarkan penderitaan anak orang lain. Suatu malam, setelah satu hantaman yang sangat brutal hingga membuat mata Raka Pradipta lebam dan 2 tulang rusuknya nyeri, ia mengambil keputusan paling berani sekaligus paling menakutkan dalam hidupnya yang singkat, kabur. Ia menunggu sampai seluruh rumah tertidur, bergerak senyap, merayap dari kasur tipisnya yang lusuh di lantai, melewati tubuh anak-anak lain yang terlelap, lalu membuka pintu belakang pelan-pelan. Bunyi engsel yang berdecit terdengar seperti jeritan di malam hening, tetapi tak seorang pun terbangun. Raka Pradipta berlari. Berlari sampai paru-parunya terasa terbakar dan kakinya gemetar, berlari menuju ketidakpastian jalanan, menjauh dari neraka yang mereka sebut rumah. "Lebih baik aku mati kelaparan daripada mati dipukuli," bisiknya pada diri sendiri malam pertama itu, meringkuk di gang gelap sambil memeluk lutut ke dada. Air mata mengalir di pipi yang kotor. Begitulah hidupnya di jalan dimulai, hari-hari melebur menjadi siklus bertahan hidup tanpa akhir, dan Raka Pradipta cepat belajar aturan kejam jalanan. Di mana mencari makanan di tong sampah belakang warung makan, jalan mana yang harus dihindari setelah gelap, bagaimana menjadi tak terlihat saat patroli polisi atau orang-orang berbahaya mendekat. Namun meski lapar menggerogoti perutnya, dingin membekukan tulangnya, dan sepi menghancurkan hatinya yang kecil, Raka Pradipta masih menyimpan sesuatu yang tidak mampu dirampas jalanan, kemanusiaan dan kebaikannya. Gema suara ibunya berulang di kepalanya seperti kidung suci. "Sayang,
Selalu bagikan apa yang kamu punya walau sedikit, karena saat kamu berbagi Tuhan melipat gandakan, dan saat kamu mengasihi Yesus Kristus hidup di dalam dirimu. Dan Raka Pradipta melakukannya. Setiap kali menemukan roti yang masih layak dari sampah, ia memecahkannya dan berbagi dengan anak jalanan lain. Dan saat ia mendapat 2 bungkus nasi hangat bukannya 1, ia mencari seseorang yang lebih lapar darinya. Anak-anak jalanan lain memanggilnya, si suci, dengan campuran ejekan dan kagum. Kamu gila, Raka Pradipta, kata Fajar Mahendra, remaja 15 tahun dengan bekas luka di lengan dan amarah di matanya. Di sini semua untuk diri sendiri. Kalau kamu berbagi kamu akan habis. Raka Pradipta menjawab lembut tapi tegas, ibu saya mengajari saya berbagi sebelum beliau meninggal. Dan meski beliau sudah tidak ada, saya tidak akan melupakan ajarannya. Oktober 2024 datang dengan malam yang lebih dingin. Raka Pradipta makin kurus, pipinya yang dulu berisi kini tinggal tulang rusuknya menonjol seperti tuts piano, dan lapar menjadi teman tetap. Nyeri tumpul yang tak pernah benar-benar pergi. Pada suatu sore yang sangat berat, Raka Pradipta berjalan di Senen, Jakarta Pusat, mencari makanan. Ia sudah mengubek 6 tong sampah dan hanya menemukan kulit jeruk busuk serta sisa makanan yang basi sampai bahkan keputusasaan pun tidak sanggup memaksanya menelan. Sementara perutnya mengaum seperti hewan terluka. Sudah 3 hari Raka Pradipta tidak memasukkan apapun ke mulutnya. 3 hari, 72 jam, lapar yang menggigit perutnya, mengaburkan pandangannya, membuat setiap langkah terasa seperti ujian kemauan. Saat matahari tenggelam mewarnai langit jingga dan ungu, Raka Pradipta sampai di Taman Supropati. Sebuah ruang hijau kecil di tengah riuh kota dengan bangku kayu yang sudah usang, beberapa pohon yang memberi teduh tipis, dan biasanya orang-orang singgah setelah pulang kerja. Pukul 19 ketika ia melihatnya. Seorang pria duduk di salah satu bangku, kira-kira 35 tahun, taksir Raka Pradipta dengan mata yang sudah terlatih menilai ancaman, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada pria ini. Jenggotnya tidak panjang namun rapi, rambut coklat bergelombang jatuh hingga bahu, pakaiannya sederhana, celana jeans dan kemeja putih. Tidak mewah tapi bersih. Yang paling menonjol adalah wajahnya, ada damai dan ketenangan yang sudah lama tidak pernah Raka Pradipta lihat, dan pria itu sedang makan sate ayam hangat. Aroma daging panggang, bawang, bumbu, dan nasi hangat menghantam perut kosong Raka Pradipta seperti pukulan. Lututnya terasa lemas, air liur memenuhi mulutnya setelah berhari-hari kering. Seluruh tubuhnya seperti tertarik pada bau itu, pada janji kelegaan itu. Selama 5 menit penuh, Raka Pradipta berdiri beberapa meter jauhnya, menatap pria itu makan sambil berperang dalam dirinya. Harga diri yang tersisa sedikit memintanya jangan mengemis, tetapi tubuhnya yang remuk memohon agar ia melakukan apapun demi makanan. Tuhan Yesus Kristus, bisik Raka Pradipta menatap langit seperti yang diajarkan ibunya. Saya sangat lapar, kalau itu kehendak MU, tolong saya. Mengumpulkan seluruh keberanian dalam tubuh kecilnya yang gemetar, Raka Pradipta melangkah mendekat, kaki telanjangnya bergerak ragu, tangan kotornya saling meremas gugup, dan ketika ia sampai di depan bangku, suaranya keluar nyaris seperti bisikan patah. Permisi, Pak. Pria itu menoleh, mata mereka bertemu, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Tidak ada raut jijik pada anak yang kotor dan berbau, tidak ada penolakan atau rasa risih. Sebaliknya, mata pria itu dipenuhi sesuatu yang Raka Pradipta hampir lupa masih ada. Kelembutan mutlak, cinta tanpa syarat, seolah yang ia lihat bukan anak jalanan, melainkan seseorang yang berharga dan dicintai. Iya, nak, tanya pria itu dengan suara selembut beludru. Raka Pradipta menelan ludah, bibir pecah-pecahnya bergetar. Boleh saya makan sisa makanan Bapak? Kata-kata itu keluar dengan rasa malu dan putus asa, karena 3 hari lapar sudah meruntuhkan semua daya tahannya. Air mata mulai menggenang, tetapi ia menahannya. Anak jalanan tidak boleh menangis. Pria itu melirik sate di tangannya lalu menatap Raka Pradipta lagi. Senyum yang sangat lembut menyala di wajahnya. Nak, tidak ada yang tersisa, tapi duduklah. Saya akan belikan sate yang baru untukmu. Raka Pradipta berkedip bingung. Benar, Pak? Gumamnya, nyaris tak percaya. Tentu, jawab pria itu sambil menepuk ruang kosong di sampingnya. Ayo duduk di sini. Siapa namamu? Dengan gerakan hati-hati seperti hewan terluka yang takut dipukul, Raka Pradipta duduk di tepi bangku, tetap menjaga jarak kalau-kalau ia harus lari. Lalu menjawab pelan. Raka Pradipta, ulang pria itu seolah mengecap nama itu,
Nama yang indah, artinya anak yang dijaga Tuhan. Kamu tahu? Raka Pradipta menggeleng. Nama yang kuat untuk anak yang berani. Lanjutnya, lalu pria itu mengulurkan tangan, namaku Yesus Kristus. Dengan ragu, Raka Pradipta menyambut tangan itu. Hangat, tegas, menenangkan. Senang bertemu, Pak Yesus Kristus, kata Raka Pradipta, mengira itu sekadar nama yang sering ia dengar. Dalam hidupnya yang singkat, ia pernah bertemu beberapa orang bernama mirip begitu. Aku juga senang, Raka Pradipta. Kita tetap di sini, aku akan pesan makanan, ucap Yesus Kristus. Lalu seperti biasa gaya penceritaannya mengajak siapapun yang mendengar untuk merenung. Kalau kamu pernah melihat orang yang benar-benar kelaparan, tidur di jalan, menjadi anak yang tak terlihat oleh dunia, coba pikirkan, berapa banyak dari kita sungguh menatap mereka. Bukan sekadar lewat karena terlalu sibuk dengan hidup sendiri. Yesus Kristus bangkit dari bangku dan berjalan ke warung sate di seberang Taman Supropati. Raka Pradipta menatapnya dengan campuran takjub dan curiga, karena ia sudah belajar orang dewasa sering berjanji lalu menghilang. Aku akan bantu. Semua akan baik. Kamu tidak sendiri. Kata-kata manis yang sering berakhir bohong, tetapi pria ini terasa berbeda. 5 menit kemudian Yesus Kristus kembali membawa 2 kantong kertas beruap dengan aroma yang membuat perut Raka Pradipta meraung lebih keras. Ia duduk lagi dan mengeluarkan isinya. 10 tusuk sate ayam lengkap dengan nasi, es teh manis besar, roti manis, 2 pisang, dan sebungkus keripik kentang. Mata Raka Pradipta membesar. Itu lebih banyak makanan daripada yang ia lihat terkumpul selama berbulan-bulan. Dan seluruh tubuhnya bergetar bukan hanya karena lapar, tapi karena emosi, tak percaya, dan harapan berbahaya yang mulai menyala di dadanya. Silakan, Raka Pradipta, kata Yesus Kristus dengan senyum hangat, makan sebanyak yang kamu mau, semuanya untukmu. Raka Pradipta tidak perlu disuruh 2 kali. Dengan tangan gemetar ia mengambil tusuk sate pertama dan menggigit besar. Rasa daging panggang yang juicy, bumbu, dan nasi hangat meledak di mulutnya. Seolah semua indera perasanya yang tertidur karena kelaparan bangun bersamaan dalam sorak gembira. Air mata mengalir di pipi kotor Raka Pradipta saat ia makan. Ia tidak bisa berhenti makan dan tidak bisa berhenti menangis. Menangis karena lega, karena syukur, karena kebaikan yang sederhana namun menghantam, dari seorang asing yang memperlakukannya seolah ia berarti. Yesus Kristus memperhatikannya diam-diam, dan andaikan Raka Pradipta menatap ke atas, ia akan melihat mata pria itu pun berkilau menahan air mata. Raka Pradipta melahap 3 tusuk sate dengan cepat, lalu menenggak es teh manis dengan putus asa. Cairan manis itu turun melewati tenggorokannya yang kering. Tusuk keempat, tusuk kelima, ia terengah mencoba menarik napas. Pelan-pelan, nak, ujar Yesus Kristus lembut sambil meletakkan tangan dengan halus di bahu anak itu. Kamu bisa sakit, makanan ini tidak akan menghilang, makan pelan. Raka Pradipta mengangguk berusaha mengendalikan diri, tetapi hampir mustahil karena tubuhnya menuntut tenaga dengan urgensi yang primitif. Setelah tusuk ke-6, barulah ia melambat, lubang hitam di perutnya mulai terisi, dan ia akhirnya bisa bernapas tanpa setiap tarikan napas mengingatkannya pada lapar. Raka Pradipta mengambil sepotong roti manis dan menggigitnya lebih pelan kali ini. Benar-benar menikmati rasanya. Lebih enak? Tanya Yesus Kristus. Iya, Pak, jawab Raka Pradipta sambil menyeka air mata dengan punggung tangan kotornya. Terima kasih banyak, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Kamu tidak berutang apapun, Raka Pradipta. Melihatmu makan sudah lebih dari cukup untukku, kata Yesus Kristus, lalu ia bersandar di bangku, memandangi anak itu dengan tatapan tajam namun hangat. Ceritakan, kenapa kamu hidup di jalan? Kamu terlalu kecil untuk sendirian. Raka Pradipta menunduk, roti manis di tangannya tiba-tiba terasa seberat batu. Orang tua saya meninggal, bisiknya nyaris tak terdengar, 2 tahun lalu, kecelakaan. Saya turut berduka, suara Yesus Kristus penuh iba yang sungguh, pasti sangat berat untukmu. Iya, Raka Pradipta menelan ludah, setelah pemakaman saya tidak punya siapa-siapa. Saya ditempatkan di keluarga asuh, keluarga Ardi Santoso. Tapi apa, nak? Yesus Kristus mendesak lembut, dan kata-kata Raka Pradipta tumpah seperti bendungan jebol. Ardi Santoso memukul saya, terus-menerus, karena hal apapun. Dia bilang saya beban, saya makan jatah mereka, saya tidak berguna.
Dia memukul saya pakai sabuk, pakai tinju, pernah dia menendang rusuk saya begitu keras sampai seminggu saya susah bernapas. Rahang Yesus Kristus mengeras, tangannya mengepal di atas lutut. Dan tidak ada yang melindungimu? Tanyanya, suaranya terjaga tapi bergetar menahan emosi. Tidak, jawab Raka Pradipta, istrinya, Maya Santoso, pura-pura tidak lihat. Anak-anak mereka melihat saya menderita dan tidak melakukan apa-apa. Raka Pradipta mengangkat kepala, menatap mata Yesus Kristus. Suatu malam, setelah mata saya dibuat lebam, saya memutuskan lebih baik mati kelaparan di jalan daripada terus hidup di sana. Jadi saya kabur. Sudah berapa lama kamu di jalan? 7 bulan, jawab Raka Pradipta. 7 bulan, ulang Yesus Kristus seolah tiap kata melukainya secara fisik. Setetes air mata meluncur di pipinya. Anak 9 tahun sendirian di jalan selama 7 bulan, dan tidak ada yang menolongmu. Kadang ada yang memberi uang receh, Raka Pradipta mencoba terdengar tegar, dan saya menemukan makanan, tidak selalu, tapi kadang. Kamu tidur di mana? Di bawah Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk, bawah flyover, atau kadang di teras gereja yang sudah tutup di Cikini Menteng. Para pastor tidak mengusir saya. Yesus Kristus menatapnya dalam, dan tidak ada yang menjagamu. Kamu tidak punya siapa-siapa. Raka Pradipta terdiam sebentar, lalu senyum kecil muncul di bibirnya yang pecah-pecah. Tuhan menjaga saya, katanya dengan keyakinan yang bahkan mengejutkan Yesus Kristus. Ibu saya selalu bilang Yesus Kristus sayang anak-anak, dia tidak pernah meninggalkan kita meski kita tidak melihat, dan dia paling dekat dengan orang-orang yang menderita. Wajah Yesus Kristus sulit dijelaskan. Bangga, pedih, penuh kasih, seolah ia melihat bukan hanya anak di depannya, tapi juga inti jiwa Raka Pradipta. Ibumu benar, Raka Pradipta, katanya dengan suara pecah oleh emosi. Yesus Kristus sangat mengasihi anak-anak, terutama anak sepertimu, hati yang tetap murni meski dipatahkan penderitaan. Bapak percaya pada Yesus Kristus? Tanya Raka Pradipta lirih. Oh, iya, jawab pria itu dengan senyum misterius. Boleh dibilang, aku mengenalnya sangat baik. Raka Pradipta menghabiskan tusuk sate ketujuhnya, merasa lebih kenyang daripada yang ia rasakan selama berbulan-bulan. Lalu ia menyimpan sisa 3 tusuk sate, roti manis, dan keripik kentang ke dalam kantong dengan hati-hati seolah benda suci. Kamu sedang apa? Tanya Yesus Kristus. Buat besok, jelas Raka Pradipta, dan untuk berbagi. Masih ada anak-anak lain di bawah flyover yang juga lapar. Yesus Kristus memejamkan mata sejenak, seperti sedang bergulat dengan emosi yang terlalu besar. Ketika ia membukanya, matanya berkilau oleh air mata. Raka Pradipta, katanya dengan suara bergetar, kamu anak yang luar biasa. Kamu tahu? Kebanyakan orang yang menderita sepertimu menjadi pahit, egois, keras, tapi kamu masih berbagi, masih mengasihi, masih percaya. Ibu saya yang mengajari, ulang Raka Pradipta seolah itu jawaban untuk segalanya. Ibumu mengajarimu dengan sangat baik, ujar Yesus Kristus, lalu ia condong ke depan, menatap langsung ke mata anak itu. Raka Pradipta, bagaimana kalau aku bilang ada jalan untuk keluar dari jalanan, untuk punya rumah sungguhan? Jantung Raka Pradipta berdegup kencang, percikan harapan yang indah sekaligus menyakitkan menyala di dadanya. Maksud Bapak apa? Maksudku, aku mengenal seseorang, seorang perempuan baik, yang membutuhkan seorang anak sama seperti kamu membutuhkan seorang ibu. Bapak akan mengadopsi saya? Tanya Raka Pradipta dengan suara penuh rindu dan takut. Tidak, nak. Aku tidak bisa mengadopsimu. Jalanku berbeda, jawab Yesus Kristus lembut, tapi aku tahu seseorang yang bisa. Seseorang yang sudah bertahun-tahun berdoa meminta seorang anak, seseorang yang hatinya sama-sama hancur seperti hatimu, menunggu untuk disembuhkan. Benarkah ada orang seperti itu? Ada, Raka Pradipta. Dan kalau kamu percaya padaku, kalau kamu ikut denganku sekarang, aku akan membawamu kepadanya. Raka Pradipta menatap pria di sampingnya. Seluruh naluri bertahan hidupnya menjerit agar jangan percaya bahwa ini jebakan, bahwa orang dewasa suka berdusta, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu di jiwanya yang mengenali kebaikan tulus ketika melihatnya. Berbisik bahwa pria ini berbeda.
bahwa Yesus Kristus adalah seseorang yang bisa ia percayai. Dia baik? Tanya Raka Pradipta dengan suara kecil. Dia tidak akan memukul saya? Aku janji, Raka Pradipta, kata Yesus Kristus mantap, perempuan ini berhati emas, dan ketika dia melihatmu, dia akan mengasihimu seolah kamu lahir dari rahimnya. Raka Pradipta menarik napas dalam. Ini keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia bisa tetap di jalanan dengan lapar yang sudah akrab dan kebebasan yang berbahaya, atau melompat dalam iman, mempercayai orang asing yang telah memberinya makan tanpa meminta balasan. Baik, akhirnya ia berkata, saya ikut. Yesus Kristus tersenyum dengan sukacita begitu murni sampai menerangi seluruh wajahnya. Kalau begitu ayo, nak. Aku harus membawamu kepada ibu barumu. Mereka bangkit dari bangku, Raka Pradipta menyimpan sisa 3 tusuk sate dengan rapi di kantong. Lalu Yesus Kristus mulai berjalan dan Raka Pradipta mengikutinya. Kaki telanjangnya mengetuk pelan trotoar. Mereka berjalan selama 30 menit melintasi jalan-jalan Jakarta, dan Raka Pradipta merasakan lingkungan berubah perlahan. Ganggang kotor berlubang di Senen, Jakarta Pusat, berganti menjadi jalan yang lebih mulus dan bersih. Gedung-gedung reot berubah menjadi bangunan yang lebih elegan. Mobil-mobil parkir bukan lagi kendaraan tua berkarat melainkan model yang lebih baru dan mengilap. Akhirnya mereka memasuki Pondok Indah, salah satu kawasan paling mewah di kota, tempat yang belum pernah Raka Pradipta datangi. Rumah-rumah besar berdiri dengan taman terawat dan pagar keamanan rumit, pepohonan rindang berjajar di tepi jalan, dan kesunyian di sini berbeda dari kesunyian tempat ia biasa tidur. Ini bukan sunyi yang ditinggalkan, melainkan sunyi yang nyaman karena kemewahan. Di sini, tanya Raka Pradipta dengan suara gemetar, merasa sangat tidak pantas dengan baju compang-camping dan kaki kotor. Di sini dia tinggal, koreksi Yesus Kristus. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang sangat mengesankan. Bangunan modern 2 lantai dengan dinding krem muda dan jendela-jendela besar, halaman depannya rapi sempurna dengan bunga berwarna cerah dan jalan setapak dari batu menuju pintu utama kayu tebal. Perut Raka Pradipta mual, bukan karena lapar kali ini, melainkan karena gugup yang murni. Aku tidak bisa masuk ke sana, bisik Raka Pradipta, lihat aku kotor, aku bau, dia akan melihatmu dengan mata kasih, bukan mata menghakimi, potong Yesus Kristus tegas. Percaya padaku, Raka Pradipta. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan langkah mantap Yesus Kristus menyusuri jalan setapak batu menuju pintu, dan Raka Pradipta mengikutinya dengan langkah ragu. Yesus Kristus menekan bel, beberapa detik kemudian pintu terbuka, seorang perempuan muncul di ambang. Sekitar 45 tahun, kira-kira begitu taksiran Raka Pradipta, cantik dengan cara yang elegan namun tidak menakutkan, rambut coklatnya bergelombang lembut di bahu. Ia memakai pakaian santai tapi jelas mahal, celana linen putih dan blus warna lavender, dan matanya yang hijau kecoklatan menampakkan sedih yang menetap, seolah ia sudah terlalu lama menangis sampai rasa sakit menjadi bagian dari wajahnya. Ya, ucap perempuan itu sopan namun bingung melihat pria asing dan anak kotor di depan rumahnya. Yesus Kristus tersenyum. Nadia Prameswari, panggilnya, dan ada sesuatu pada cara ia mengucapkan nama itu yang membuat perempuan itu mundur selangkah. Anak ini butuh rumah. Kamu butuh seorang anak. Aku sedang menyatukan kalian, kata Yesus Kristus, lalu suara narasi kembali mengajak pendengar merenung. Pernahkah kamu merasa Tuhan menjawab doa dengan cara yang sama sekali tak terduga? Cara yang tak pernah kamu bayangkan? Ceritakan di komentar bagaimana Tuhan mengejutkanmu, karena kadang jawabannya menantang semua logika manusia. Nadia Prameswari menatap pria di depan pintunya dengan campuran bingung dan alarm yang makin naik. Tangannya mencengkeram kusen pintu, siap menutup bila perlu. Siapa Anda? Tanyanya hati-hati. Bagaimana Anda tahu nama saya? Aku seseorang yang menjawab doa, jawab Yesus Kristus dengan ketenangan mutlak yang seolah memancar dari seluruh dirinya. Matanya mengunci mata Nadia Prameswari dengan intensitas yang membuatnya merasa seakan jiwanya terbaca. 3 tahun lalu, 23 Desember 2021, kamu berlutut di kapel RS Pondok Indah. Kamu baru saja kehilangan bayimu, seorang anak laki-laki. Kamu ingin menamainya Matteo Aditya. Kamu sendirian, menangis begitu keras sampai kamu pikir hatimu benar-benar akan pecah. Wajah Nadia Prameswari seketika pucat, bibirnya terbuka tapi tak ada suara, air mata langsung menggenang. Apa? Bagaimana? Ia tergagap.
Yesus Kristus melanjutkan dengan lembut namun setiap kata jatuh seperti palu di dada Nadia Prameswari. Kamu berdoa, Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau mendengarku, kalau aku sungguh berarti bagi MU, tolong beri aku seorang anak. Aku tidak peduli caranya, adopsi pun tak apa. Tolong jangan biarkan aku mati tanpa menjadi seorang ibu. Itu satu-satunya yang kuinginkan di dunia, seorang anak untuk kukasihi. Kamu ingat doa itu, Nadia Prameswari? Nadia Prameswari terhuyung, bersandar pada kusen agar tidak jatuh, kini air matanya mengalir bebas. Doa itu doa pribadi, bisiknya, tidak ada siapapun, aku benar-benar sendirian. Bagaimana mungkin Anda? Karena aku mendengar setiap doa, Nadia Prameswari, setiap air mata yang jatuh, setiap permohonan dari hati yang hancur, jawab Yesus Kristus. Lalu ia meletakkan tangan lembut di bahu Raka Pradipta dan mendorongnya pelan ke depan. Dan hari ini aku membawa jawaban atas doa itu. Ini Raka Pradipta, usianya 9 tahun. Yatim piatu. Ia hidup di jalan selama 7 bulan, tidur di bawah flyover, makan dari tempat sampah, menderita dengan cara yang seharusnya tidak pernah dialami seorang anak. Tapi meski begitu, hatinya murni. Ia membagi sedikit makanan yang ia temukan. Ia masih percaya pada kasih bahkan ketika dunia hanya memberinya kejam. Ia butuh seorang ibu, Nadia Prameswari, dan kamu butuh seorang anak. Untuk pertama kalinya, Nadia Prameswari benar-benar menatap Raka Pradipta. Anak itu berdiri kecil dan rapuh di depannya. Pakaian compang-camping menggantung di tubuhnya yang kurus. Wajah Raka Pradipta kotor, rambutnya kusut, kaki telanjangnya bernoda tanah dan darah. Tetapi matanya, ya Tuhan, matanya menyimpan semesta luka dan pada saat yang sama percikan harapan yang tak bisa dipadamkan. Tatapan itu bertemu, Nadia Prameswari sang perempuan berada dan Raka Pradipta sang anak jalanan. Lalu sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi, seolah dua jiwa saling mengenali bagian yang hilang dari diri masing-masing. Seolah Tuhan sendiri menarik garis tak terlihat di antara mereka yang berkata, kalian milik satu sama lain. Halo? Bisik Raka Pradipta malu-malu sambil melangkah kecil ke depan. Nama saya Raka Pradipta. Senang bertemu, Bu. Suara Nadia Prameswari pecah. Halo, Raka Pradipta. Yesus Kristus mundur selangkah, menyaksikan pemandangan itu dengan senyum puas yang dalam. Jaga Raka Pradipta, Nadia Prameswari. Dia akan mengubah hidupmu dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan, dan kamu akan menjadi ibu yang selama ini dia mohonkan, ucapnya. Tunggu. Nadia Prameswari mengangkat pandangan dari anak itu ke pria tersebut. Anda sebenarnya siapa? Bagaimana Anda tahu doa saya? Namun ketika ia menoleh ke tempat Yesus Kristus berdiri, tidak ada siapa-siapa. Pria itu lenyap begitu saja seolah tak pernah ada. Dan udara yang barusan ia tempati bergetar oleh cahaya keemasan yang lembut lalu memudar seperti asap. Nadia Prameswari terengah, berputar mencari ke taman, ke jalan, kemanapun, tetapi ia kini sendirian bersama Raka Pradipta. Kemana? Suaranya penuh takjub dan takut. Dia pergi, kata Raka Pradipta dengan sederhana, seolah orang menghilang dalam cahaya itu hal biasa. Kadang dia memang begitu. Kadang begitu, ulang Nadia Prameswari, merasa seluruh kenyataannya goyah. Apa? Apa maksudnya? Raka Pradipta mengangkat bahu, menatap ke arah tempat Yesus Kristus tadi berdiri. Saya tidak tahu. Saya cuma tahu dia memberi saya makan saat saya lapar dan membawa saya ke sini. Dia bilang ibu akan jadi mama saya. Kata, mama, keluar dari bibir anak itu dengan rindu yang begitu mentah, harapan yang bercampur takut, sampai sesuatu di dalam Nadia Prameswari runtuh total. Semua pertahanan, keraguan, dan kebingungannya atas hal mustahil yang baru saja ia lihat ambruk di hadapan kebutuhan sederhana di mata anak itu. Ia berlutut di depan Raka Pradipta, menaruh kedua tangan dengan lembut di bahu kecilnya dan menatap langsung ke matanya. Raka Pradipta, kata Nadia Prameswari dengan suara gemetar namun jujur, saya tidak mengerti apa yang baru terjadi. Saya tidak tahu pria itu siapa atau bagaimana dia bisa tahu hal-hal yang hanya Tuhan yang mungkin tahu. Tapi yang saya tahu begini, kalau kamu sampai di depan pintu saya, kalau dia membawamu ke sini, berarti ada alasannya. Kamu lapar? Raka Pradipta, yang barusan makan 7 tusuk sate, seharusnya menjawab tidak,
Tetapi tubuhnya yang begitu lama kekurangan gizi masih menginginkan lebih. Ia mengangguk malu-malu. Kalau begitu masuk, ujar Nadia Prameswari, kita akan beri kamu makan, mandi, baju bersih, lalu kita bicara. Nadia Prameswari berdiri dan mengulurkan tangannya. Raka Pradipta menatap tangan itu dengan campuran harap dan gentar. Karena ia sudah belajar untuk tidak percaya pada orang dewasa. Orang dewasa memberi janji lalu mengingkari. Orang dewasa menyakiti. Tetapi telapak tangan perempuan ini terbuka dan sedikit bergetar, dan matanya yang hijau basah oleh air mata tidak berbohong. Ada sesuatu yang tulus, sesuatu yang nyata. Raka Pradipta meletakkan tangan kecilnya yang kotor ke dalam tangan Nadia Prameswari yang anggun, dan perempuan itu menggenggamnya lembut lalu menuntunnya masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah masuk, mulut Raka Pradipta terbuka dalam keterpanaan yang sunyi. Bagian dalam rumah itu terasa seperti istana. Lantai marmer mengilap, perabot elegan. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit ruang depan. Lukisan-lukisan besar menghiasi dinding. Semuanya bersih, rapi, indah, seperti memasuki dunia lain, dunia tempat anak seperti Raka Pradipta seharusnya tidak berada. Saya akan mengotori rumah ibu, kata Raka Pradipta pelan, menatap kaki kotornya yang meninggalkan noda di atas marmer putih yang nyaris sempurna. Lantai bisa dibersihkan. Sayang, jawab Nadia Prameswari dengan senyum lembut, ayo, kamar mandi ada di atas. Ia menuntun Raka Pradipta menaiki tangga melengkung ke lantai 2, kamar mandinya bahkan lebih besar daripada seluruh kamar tempat Raka Pradipta dulu tinggal bersama orang tuanya. Ada bak mandi besar, shower terpisah berdinding kaca, cermin menutup satu sisi dinding. Semuanya berkilau dengan kebersihan yang terasa tidak nyata. Saya isi baknya untuk kamu, kata Nadia Prameswari sambil memutar keran. Air mengalir memenuhi bak besar itu, lalu ia menaburkan garam mandi yang harum lembut. Sementara itu saya carikan baju bersih. Saya tidak punya baju anak, tapi saya akan temukan sesuatu. Bu, suara Raka Pradipta menahannya sebelum ia keluar. Kenapa ibu melakukan ini? Ibu bahkan tidak kenal saya. Nadia Prameswari menoleh, memandangi anak kecil yang berdiri di tengah kamar mandi mewah itu, tampak begitu tidak pada tempatnya dan rapuh sampai hatinya seperti retak lagi. Karena 3 tahun lalu saya meminta seorang anak, dan hari ini seorang anak muncul di depan pintu saya, jawabnya sederhana, mungkin ini gila, mungkin saya sedang bermimpi. Tapi kalau ada sedikit saja kemungkinan ini nyata, kalau Tuhan benar-benar mengirim sesuatu untuk membawamu ke sini, saya tidak akan menyia-nyiakannya. Ibu percaya Yesus Kristus itu malaikat? Tanya Raka Pradipta lirih. Saya tidak tahu, Raka Pradipta, jawab Nadia Prameswari, tapi dia lenyap dalam cahaya, dia tahu hal-hal yang tidak mungkin diketahui siapapun selain Tuhan. Dan dia membawamu tepat pada saat hati saya begitu hancur sampai saya pikir saya tidak akan pernah sembuh. Jadi ya, saya percaya dia lebih dari sekadar orang biasa. Raka Pradipta mengangguk pelan, mencoba mencerna semuanya. Ibu saya bilang malaikat berjalan di antara kita, Tuhan mengirim mereka saat kita paling butuh, gumamnya. Ibumu perempuan yang bijak, Nadia Prameswari tersenyum, sekarang mandilah, ambil waktumu, air hangat akan membuatmu nyaman. Ia keluar menutup pintu pelan. Di lorong ia bersandar pada dinding dan membiarkan air matanya jatuh bebas. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin seorang asing muncul di depan pintunya, tahu doa paling rahasianya, lalu membawa seorang anak? Sambil menatap ke langit-langit, Nadia Prameswari berbisik, Tuhan Yesus Kristus, kalau ini benar jawaban atas doa saya. Terima kasih, saya tidak tahu bagaimana atau kenapa, tapi terima kasih. Di dalam kamar mandi, Raka Pradipta perlahan melepas baju compang-campingnya. Sudah berbulan-bulan ia tidak menatap cermin, dan saat akhirnya ia melihat dirinya, ia nyaris tidak mengenali anak yang menatap balik. Tubuhnya sangat kurus, tulang rusuk terlihat jelas, lengan sekurus ranting, memar lama mengotori kulitnya, bekas goresan dan luka menutup kakinya. Ibu, bisik Raka Pradipta pada bayangan itu, berbicara kepada ibunya yang telah tiada. Ibu mengirim malaikat ini buat saya. Apa ini nyata? Tentu tidak ada jawaban. Tetapi ketika ia menenggelamkan diri ke dalam air hangat untuk pertama kalinya dalam 7 bulan, merasakan kotoran dan nyeri seakan larut dari kulitnya, Raka Pradipta memilih untuk percaya bahwa ibunya entah bagaimana sedang menjaganya dari surga, dan bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka berdua. Dan seperti biasa kisah ini mengajak kita bertanya, pernahkah kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai?
lalu tiba-tiba merasa kehadirannya menjaga dari langit? Menurutmu, mereka yang telah pergi bisa mendoakan kita di hadapan Tuhan? Bagikan pengalamanmu di komentar, mungkin kesaksianmu adalah yang paling dibutuhkan seseorang hari ini. 40 menit kemudian Raka Pradipta keluar dari kamar mandi, tubuhnya terasa lebih bersih dan ringan, namun beban batin dari trauma bertahun-tahun masih menempel. Nadia Prameswari sudah meletakkan pakaian di luar pintu. Kaos putih kebesaran yang jatuh seperti gaun dan celana piyama yang harus ia gulung berkali-kali di pinggang agar tidak melorot. Ia menuruni tangga pelan-pelan, kaki yang kini bersih mengeluarkan bunyi halus di atas lantai marmer. Di dapur, Nadia Prameswari sedang menyiapkan makanan. Dapurnya besar sekali. Peralatan stainless berkilau, ada meja pulau di tengah dengan kursi empuk. "Ah, kamu sudah di sini." Nadia Prameswari tersenyum melihatnya, "Kamu terlihat jauh lebih baik. Ayo duduk. Saya sedang membuat soto ayam dan martabak keju." Raka Pradipta duduk hati-hati di salah satu kursi tinggi. Dapur itu berbau masakan rumahan, bau kasih, bau rumah, aroma yang sudah lama tidak ia rasakan sejak masih bersama orang tuanya. "Bu Nadia Prameswari." Ia mulai bicara malu-malu. Namun Nadia Prameswari memotong lembut sambil menuang soto ayam ke mangkuk besar. "Oh, tidak apa-apa, kita lihat nanti kamu nyaman memanggil saya apa." Ia meletakkan mangkuk di depan Raka Pradipta bersama martabak keju yang masih hangat dan segelas susu. Raka Pradipta menatap makanan itu, lalu menatap Nadia Prameswari, dan tiba-tiba air matanya jatuh. "Ada apa, sayang?" tanya Nadia Prameswari cemas sambil duduk di kursi di sampingnya. Tidak ada yang memperlakukan saya begini sejak ibu saya meninggal." Isak Raka Pradipta, kata-katanya putus-putus. "Ibu memandikan saya, memberi baju bersih, memberi makanan yang bukan dari tempat sampah, dan ibu menatap saya seolah saya berarti." Hati Nadia Prameswari terasa pecah, ia menarik Raka Pradipta ke pelukannya. Memeluknya erat saat anak itu menangis di bahunya. "Raka Pradipta, dengarkan saya," katanya tegas namun penuh cinta. "Kamu berarti, sangat berarti. Kamu bukan sampah, bukan beban. Kamu anak yang indah, berani, berhati murni, dan kamu sudah bertahan melewati hal-hal yang bisa menghancurkan banyak orang dewasa. Dan kalau Tuhan membawamu ke pintu saya, mungkin kamu adalah jawaban atas doa saya, sama seperti saya bisa menjadi jawaban atas doamu." Mereka tetap begitu beberapa menit. Perempuan kaya dan anak jalanan, terikat oleh luka yang sama-sama dalam dan kebutuhan yang sama-sama besar untuk dicintai. Akhirnya Raka Pradipta melepaskan diri sambil mengusap mata. "Maaf, baju ibu jadi basah." "Tidak apa-apa," Nadia Prameswari tersenyum. "Sekarang makan. Kamu harus kuat lagi." Raka Pradipta makan. Kali ini pelan, tidak seperti di Taman Supropati. Soto ayamnya hangat dan lezat, penuh sayuran dan ayam yang empuk, martabak kejunya kecoklatan sempurna, keju meleleh di mulutnya, dan setiap suap terasa seperti tubuhnya menyerap kembali gizi yang selama ini hilang. Setelah makan malam, Nadia Prameswari membawanya ke kamar tamu yang luas. Ada ranjang besar dengan spray katun lembut, tirai mengapit jendela besar, dan perabot kayu berwarna terang. "Kamu tidur di sini malam ini," kata Nadia Prameswari. "Besok kita lihat apa yang harus kita lakukan. Mungkin saya perlu bicara dengan dinas sosial, mungkin tidak." "Tolong jangan dinas sosial." Sela Raka Pradipta panik, "Mereka yang menempatkan saya ke keluarga yang memukul saya. Saya tidak percaya mereka." Nadia Prameswari mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Baik, untuk sekarang istirahat dulu. Kita bicara besok." Ia mengucapkan selamat malam dan keluar menutup pintu pelan. Raka Pradipta berdiri di tengah kamar memandangi ranjang seperti benda asing. Ia terlalu lama tidur di beton dingin sampai kelembutan kasur terasa nyaris mengancam. Namun akhirnya ia berbaring, spray yang sangat halus menempel di kulitnya yang bersih, dan bantalnya terasa seperti awan. Keheningan rumah itu hanya sesekali dipotong dengung halus pendingin ruangan. Sangat berbeda dari bunyi jalanan, sirene, teriakan, suara mesin mobil. Raka Pradipta memejamkan mata. Ia seharusnya merasa bahagia, seharusnya merasa bersyukur, dan memang ia bersyukur, tetapi ada sesuatu lain yang menindihnya. Takut ini terlalu indah untuk nyata. Takut sewaktu-waktu semuanya runtuh, takut dirinya, anak jalanan yang kotor, tidak pantas menerima kebaikan ini.
Keraguan itu tumbuh di pikirannya seperti sulur beracun, melilit setiap pikiran baik sampai mencekiknya. Pukul 3, Raka Pradipta mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Diam-diam ia bangun dari ranjang, menemukan kertas dan pena di meja di sudut kamar, lalu dengan tulisan anak-anak yang gemetar ia menulis surat. Bu Nadia Prameswari, terima kasih untuk semuanya. Makanan, mandi, ranjang, tapi saya tidak bisa tinggal. Saya cuma anak jalanan. Ibu kaya dan baik, kita tidak cocok. Ibu pantas mendapat anak yang lebih baik dari saya, anak yang tidak rusak, yang tahu cara hidup di rumah bagus. Saya hanya tahu cara hidup di jalan. Maaf saya pergi, tapi ini lebih baik. Raka Pradipta. Ia meletakkan surat itu di atas bantal, memakai sepatu tuanya yang sudah dibersihkan Nadia Prameswari dan ditaruh di dekat pintu. Lalu keluar dengan langkah senyap, ia turun tangga hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Pintu utama terkunci, tetapi dari dalam ia bisa membukanya, dan udara malam Jakarta menyambutnya dengan dingin yang sudah akrab. Raka Pradipta berjalan cepat di jalanan sepi Pondok Indah, menjauh dari rumah itu, menjauh dari kemungkinan bahagia, kembali ke bayang-bayang yang ia kenal. Ia berjalan berjam-jam melintasi kawasan demi kawasan sampai akhirnya tiba di wilayah yang terasa familiar. Bawah Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, bawah flyover. Ia merangkak masuk ke sudut tempat biasanya ia tidur. Anak-anak lain tertidur di sana, tubuh meringkuk di atas kardus. Raka Pradipta menggulung diri memeluk lutut ke dada. Maaf, Ibu, bisiknya pada udara malam, saya tahu Ibu ingin saya berani. Tapi saya terlalu takut, saya takut percaya lalu disakiti lagi. Ia memejamkan mata, tetapi tidur tidak datang. Yang muncul justru wajah Nadia Prameswari. Cara perempuan itu menatapnya dengan lembut, cara ia menangis untuknya, dan sesuatu di dadanya nyeri lebih tajam daripada lapar manapun yang pernah ia rasakan. 3 hari kemudian, pagi 29 Oktober, Raka Pradipta terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya panas, terlalu panas, keringat membasahi dahinya, tetapi pada saat yang sama ia menggigil kedinginan. Saat ia mencoba berdiri, kakinya tertekuk dan ia jatuh ke lantai beton. Fajar Mahendra, remaja jalanan itu, berlari mendekat. Bro, kamu kelihatan parah, kamu sakit? Saya tidak apa-apa. Bohong Raka Pradipta, suaranya nyaris bisikan, padahal ia tidak baik-baik saja. Demam, menggigil, batuk yang merobek dadanya. 3 hari tidur di bawah flyover, terpapar dingin malam setelah sempat merasakan hangat rumah, terlalu berat bagi tubuhnya yang sudah lemah. Pneumonia, meski Raka Pradipta tidak tahu namanya. Pada hari ketiga itu ia hilang timbul kesadaran, melihat bayangan buram, mendengar suara-suara jauh. Pada suatu saat ia merasa melihat ibunya, cantik dan bercahaya, merentangkan tangan kepadanya. Sudah waktunya, Ibu, tanyanya lemah. Jadi, saya sudah boleh ikut Ibu, bisik Raka Pradipta, tetapi tiba-tiba suara lain yang putus asa dan sangat akrab menerobos kabut di kepalanya. Raka Pradipta, nak, jangan pergi. Lengan yang kuat mengangkatnya dari lantai. Ia mencium parfum lembut perempuan, merasakan dirinya digendong, dibaringkan di sesuatu yang empuk, mendengar suara mesin, merasakan gerak kendaraan. Bertahan, sayang, tolong bertahan. Saya bawa kamu ke rumah sakit. Jangan pergi, tolong jangan pergi. Itu suara Nadia Prameswari, dialah yang menemukan Raka Pradipta. Yang Raka Pradipta tidak tahu, selama 3 hari itu Nadia Prameswari hidup dalam neraka pencarian. Ketika pagi itu ia menemukan surat di bantal, ia ambruk di lantai dan menangis dengan keputusasaan yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan bayi Matteo Aditya. Ia segera menghubungi detektif swasta, lalu menyisir jalanan Jakarta siang dan malam dengan mobil Mercedes-nya, menunjukkan foto demi foto Raka Pradipta yang sempat ia ambil diam-diam saat anak itu tertidur malam itu, kepada orang-orang di jalan. Rekan bisnisnya menelepon, Nadia Prameswari, ada rapat penting dengan investor Jepang, Ibu harus hadir. Saya tidak peduli rapat itu, jawab Nadia Prameswari, kalimat yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Saya sedang mencari anak saya. Anak Ibu? Nadia Prameswari, Ibu kan tidak punya. Sekarang punya? Teriaknya, lalu menutup telepon. Hari ke-6, detektif swasta memberi petunjuk.
Beberapa anak jalanan melaporkan melihat seorang anak yang sesuai ciri-cirinya di bawah Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, bawah flyover. Nadia Prameswari melaju secepat mungkin, dan ia menemukan Raka Pradipta tak sadarkan diri, terbakar demam, tubuh kecilnya menggigil hebat. Ia menggendongnya seolah tidak berbobot, berlari ke mobil sambil air mata mengalir. "Jangan pergi, Raka Pradipta, jangan berani pergi. Saya menemukan kamu, akhirnya saya menemukan kamu. Kamu tidak boleh meninggalkan saya sekarang." Di rumah sakit semuanya kabur dalam kepanikan. IGD, dokter berlarian, istilah medis yang nyaris tidak bisa ia cerna. Pneumonia berat, demam 41 derajat Celcius, dehidrasi kritis, malnutrisi, kita harus masukkan dia ke ICU sekarang juga. Nadia Prameswari menunggu di ruang tunggu. Tangan terkatup dalam doa, "Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau mendengar, kalau Engkau benar mengirim pria itu, kalau Engkau benar membawa Raka Pradipta ke hidup saya, tolong jangan ambil dia sekarang. Tolong, saya mohon, selamatkan dia. Saya mencintainya. Baru beberapa jam bersamanya saya sudah mencintainya seperti dia lahir dari saya. Tolong biarkan dia tetap hidup, beri saya kesempatan menjadi ibunya." 3 hari, 72 jam menunggu, dan Nadia Prameswari tidak meninggalkan rumah sakit. Ia tidur di kursi plastik yang tidak nyaman di samping ranjang Raka Pradipta di ICU. Para perawat mencoba menyuruhnya pulang, tapi ia menolak. Saat dia bangun, "Saya mau yang pertama dia lihat adalah wajah saya. Saya mau dia tahu saya tidak meninggalkannya, dan saya tidak akan pernah meninggalkannya." Ia menggenggam tangan kecil yang rapuh itu di antara kedua tangannya, mengusap buku-bukunya perlahan, berbicara meski anak itu belum bisa mendengar. "Raka Pradipta, anakku yang indah, ini saya, Nadia Prameswari, saya di sini. Saya tidak akan pergi. Saat kamu bangun kita pulang bersama. Kali ini saya akan jelaskan. Saya akan tunjukkan bahwa cinta tidak meninggalkan, cinta mengejar, cinta tidak pernah menyerah." Pagi hari ketiga, kelopak mata Raka Pradipta bergetar. Nadia Prameswari, yang tertidur-tidur di kursi sambil tetap memegang tangan anak itu, merasakan gerakan itu dan langsung terjaga. Raka Pradipta berbisik dengan harapan dan ketakutan. Matanya terbuka perlahan, bingung dan tak fokus, lalu ia memutar kepala dan melihat Nadia Prameswari. Air mata seketika menetes di pipinya yang masih kanak-kanak. "Bu Nadia Prameswari," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Iya, sayang, ini saya. Saya di sini," jawab Nadia Prameswari lembut. "Kenapa? Kenapa ibu mencari saya?" tanya Raka Pradipta, bibir bawahnya gemetar. "Saya pergi, saya tinggalkan surat, saya bilang saya sampah." Nadia Prameswari mencondongkan tubuh lebih dekat, air matanya sendiri jatuh bebas. "Saya mencari kamu sekarang karena saya mencintaimu, Raka Pradipta," kata Nadia Prameswari sambil menangis. "Karena saat pertama kali saya melihat kamu berdiri di depan pintu rumah saya, hati saya langsung mengenalimu sebagai milik saya. Saya tidak peduli kamu hidup di jalan, saya tidak peduli kamu kabur, saya tidak peduli kamu mengira kamu sampah. Kamu anak saya, anak yang Tuhan janjikan, anak yang saya tunggu bertahun-tahun. Tapi saya bukan darah daging ibu, isak Raka Pradipta." Nadia Prameswari menggenggam tangan anak itu dan menempelkannya ke dadanya sendiri. "Kamu merasakan itu? Kamu merasakan detaknya? Detak ini untuk kamu, Raka Pradipta. Cinta tidak datang dari darah. Cinta datang dari sini, dari keputusan, dari komitmen, dari tidak pernah menyerah, dari mencari 6 hari berturut-turut, dari tidur 3 hari di kursi yang menyiksa hanya supaya saat kamu membuka mata kamu tidak sendirian." Tangis Raka Pradipta kini begitu keras sampai tubuh kecilnya bergetar. Jadi ibu benar-benar ingin jadi mama saya, lebih dari apapun di dunia?" Suaranya patah-patah. "Dan kamu ingin jadi anak saya?" jawab Nadia Prameswari. Raka Pradipta mengangguk kuat, tidak sanggup bicara, tidak sanggup melakukan apapun selain menangis. Nadia Prameswari menunduk memeluknya hati-hati, menjaga selang dan kabel yang terpasang di tubuhnya. Memeluknya seperti selama bertahun-tahun ia bermimpi memeluk seorang anak. "Kalau begitu kamu anak saya, Raka Pradipta, dan kita pulang bersama," bisiknya, "dan kali ini, saat kamu sampai di rumah itu, kamu harus tahu satu hal, itu rumahmu sekarang,
bukan rumah saya, rumah kita. Dan kamu tidak akan pernah lagi tidur di jalan. Lalu kisah ini kembali menampar lembut hati siapapun yang mendengar. Berapa kali kita lari dari hal baik karena takut? Berapa kali kita menolak cinta karena merasa tidak layak? Tuhan mengejar kita bahkan saat kita lari. Kasih-Nya tidak menyerah. Bagikan kalau kamu pernah merasakan Tuhan mengejarmu sampai akhirnya kamu berani membiarkan dirimu dicintai. 6 bulan kemudian, April 2025, Raka Pradipta berdiri di depan cermin kamar mandi di kamarnya. Ia bukan lagi anak kurus kotor yang tidur di bawah flyover. Berat badannya sudah naik dengan sehat, pipinya berwarna, rambutnya kini pendek, rapi, dan bersih berkilau. Ia mengenakan seragam sekolah barunya, celana biru tua, kemeja putih, sweater dengan logo sekolah. Ia nyaris tidak percaya bayangan itu dirinya. Raka Pradipta, kita terlambat, suara Nadia Prameswari terdengar dari bawah. Iya, MA. Jawab Raka Pradipta, dan senyum besar menyala di wajahnya. Ia bisa mengucapkan kata itu lagi. Ia punya seseorang untuk ia panggil MA. Ia berlari menuruni tangga, tas sekolah barunya memantul di punggung. Di dapur Nadia Prameswari menunggu dengan sarapan sudah tersaji. Telur orak-arik, tempe, nasi hangat, dan jus jeruk. Selamat pagi, sayang, Nadia Prameswari mengecup keningnya. Selamat pagi, MA. Jawab Raka Pradipta lalu duduk makan. 6 bulan terakhir adalah pusaran perubahan. Mulai dari rumah sakit, lalu keputusan Nadia Prameswari memulai proses adopsi resmi. Pengacara, dokumen, wawancara dengan pekerja sosial. Raka Pradipta sempat takut ia akan diambil dari Nadia Prameswari. Tetapi perempuan itu berjuang seperti induk harimau. Ini anak saya, katanya kepada pekerja sosial dengan suara yang tidak memberi ruang bantahan. Tuhan yang membawanya kepada saya. Dan tidak ada kekuatan manusia yang akan memisahkan kami. Adopsi itu selesai pada 5 April. Raka Pradipta resmi menjadi Raka Pradipta Prameswari. Ia punya mama, punya rumah, punya nama keluarga. Tetapi ada hal lain yang ikut berubah. Nadia Prameswari sendiri, perempuan yang dulu hidup untuk bisnis tekstilnya, bekerja 14 jam sehari membangun kerajaan usaha, mengukur nilai dirinya dari tebalnya rekening bank, akhirnya menemukan sesuatu yang lebih penting daripada uang. Tujuan hidup. Suatu malam, 2 bulan setelah Raka Pradipta keluar dari rumah sakit, Raka Pradipta berkata, MA, ingat waktu saya masih di jalan dan saya berbagi makanan dengan anak-anak lain? Saya ingin melakukan hal yang mirip, tapi lebih besar. Saya ingin membuat yayasan Raka yang membantu anak-anak seperti saya. Anak-anak tanpa rumah, anak-anak yang mengalami kekerasan, anak-anak yang butuh keluarga, kata Raka Pradipta. Lalu ia menelan haru. Bagaimana kalau kita menamainya Yayasan Raka? Mata Nadia Prameswari langsung berkaca-kaca. Raka Pradipta juga hampir menangis, tidak percaya ide itu bisa benar-benar nyata. Kamu sungguh mau melakukan itu? Tanya Raka Pradipta. Saya sudah melakukannya. Jawab Nadia Prameswari tegas, saya memutuskan menyumbangkan 50% dari seluruh keuntungan perusahaan saya untuk Yayasan Raka. Kita akan membangun rumah singgah. Kita akan menghubungkan anak-anak dengan keluarga angkat. Kita akan memastikan tidak ada anak yang harus tidur di bawah flyover lagi. Dan Nadia Prameswari menepatinya, Yayasan Raka mulai beroperasi pada Februari 2025, dan hanya dalam 2 bulan mereka sudah membantu lebih dari 100 anak, 50 diantaranya menemukan rumah yang permanen. Nadia Prameswari pun berubah dalam banyak hal. Dulu lingkaran sosialnya para pebisnis kaya yang membicarakan investasi dan properti. Sekarang ia menghabiskan sore-sorenya di rumah singgah, berbicara dengan anak-anak jalanan, mengatur acara amal, menghubungkan keluarga-keluarga yang ingin mengadopsi. Uang tidak membuat saya bahagia, akuinya pada suatu malam kepada Raka Pradipta, tapi kamu iya, dan menolong anak-anak lain sepertimu, itu memberi saya kebahagiaan yang tidak bisa diberikan rekening bank sebesar apapun. Sore hari Sabtu, 24 April, Raka Pradipta bertanya, MA, kita bisa ke Taman Supropati? Ke taman? Kenapa? Saya ingin lihat, apakah dia ada di sana. Nadia Prameswari langsung paham. Yesus Kristus, pria yang lenyap dalam cahaya, pria yang mengetahui doa-doanya yang paling rahasia. Tentu, sayang. Ayo. Mereka berkendara ke Senen, Jakarta Pusat,
Taman itu tampak sama seperti malam Oktober itu. Bangku kayu, pepohonan yang memberi bayang tipis, beberapa orang duduk beristirahat. Raka Pradipta berjalan pelan menyusuri taman, matanya mencari, sementara Nadia Prameswari mengikutinya dekat. 15 menit berlalu, lalu 30, tidak ada jejak siapapun. Tetapi kemudian Raka Pradipta melihat sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Seorang anak perempuan sekitar 8 tahun, baju kotor, kaki telanjang, rambut kusut, berdiri dekat bangku tempat seorang pria tua sedang makan roti. Raka Pradipta mengenali tatapan itu, postur itu, lapar putus asa itu, tanpa berpikir ia menghampiri, dan Nadia Prameswari mengikuti dengan penasaran. "Halo," sapa Raka Pradipta dengan senyum lembut. Anak perempuan itu tersentak mundur ketakutan. "Saya tidak akan menyakitimu," kata Raka Pradipta cepat, "saya cuma mau tanya, kamu lapar?" Anak itu mengangguk pelan, mata besarnya penuh curiga tapi juga harapan. Raka Pradipta menoleh ke Nadia Prameswari, dan Nadia Prameswari sudah tersenyum dengan air mata di mata. Paham tanpa perlu kata. "Namamu siapa?" tanya Raka Pradipta. "Maya Kirana," jawabnya nyaris tak terdengar. "Maya Kirana, namaku Raka Pradipta dan ini aku, Nadia Prameswari," ujar Raka Pradipta. "Dulu, saya juga hidup di jalan sampai 6 bulan lalu. Kamu mau ikut kami? Aku akan memberi kamu makan, baju bersih, tempat tidur, dan mungkin keluarga." Maya Kirana menatap Raka Pradipta, lalu Nadia Prameswari, lalu kembali menatap Raka Pradipta. "Benar?" tanyanya gemetar. "Benar," jawab Nadia Prameswari sambil berlutut agar sejajar dengan tinggi anak itu. "Saya tidak tahu kamu siap percaya hari ini atau tidak, tapi setidaknya biarkan saya memberi kamu makan dulu. Kalau setelah itu kamu ingin kembali, kamu boleh. Tapi kalau kamu mau tinggal, ada tempat di rumah kami dan di hati kami." Maya Kirana, seperti Raka Pradipta 6 bulan sebelumnya, mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia mengangguk. Nadia Prameswari mengulurkan tangan, Maya Kirana menggenggamnya, dan mereka berjalan bersama menuju mobil. Raka Pradipta menoleh sekali lagi ke Taman Supropati. Matanya mencari, dan sesaat, hanya sesaat, ia merasa melihat sosok di kejauhan. Seorang pria berjanggut berambut panjang yang tersenyum. Tetapi ketika ia berkedip, sosok itu lenyap. Malam itu, setelah Maya Kirana mandi, makan, dan tertidur di kamar tamu, Raka Pradipta dan Nadia Prameswari duduk bersama di ruang keluarga. "Ma," kata Raka Pradipta pelan, "ingat waktu Ma bertanya siapa pria yang membawa saya ke rumah Ma?" "Tentu saya ingat," jawab Nadia Prameswari. "Dia bilang namanya Yesus Kristus." "Saya tahu," kata Raka Pradipta pelan, "dan Ma juga bilang 3 tahun lalu, setelah kehilangan bayi Mateo Aditya, Ma berdoa minta seorang anak." Pria itu tahu, tanpa Ma pernah bercerita, dia benar-benar tahu. Nadia Prameswari mengangguk perlahan, air mata membentuk di matanya, dan Raka Pradipta melanjutkan dengan suara penuh takjub, lalu setelah dia selesai bicara, dia lenyap dalam cahaya. "Seperti malaikat, atau seperti Yesus Kristus sendiri," gumam Nadia Prameswari. Mereka saling menatap, ibu dan anak, dipersatukan oleh mukjizat yang menantang penjelasan logis apapun. "Saya percaya itu dia," kata Raka Pradipta dengan keyakinan mutlak. "Saya percaya Yesus Kristus benar-benar berjalan menghampiri saya di Taman Supropati. Saya percaya dia memberi saya makan. Saya percaya dia membawa saya kepada Ma." Karena mereka berdua memang sedang berdoa. Nadia Prameswari berdoa meminta anak, Raka Pradipta berdoa meminta keluarga, dan Tuhan mempertemukan mereka. Nadia Prameswari memeluk anaknya sambil menangis terbuka. "Sekarang saya juga percaya. Sayang, saya juga percaya." Setelah jeda, Raka Pradipta berbisik, "Berarti Maya Kirana juga. Tuhan yang membawanya, ya? Ma pikir dia yang memperlihatkannya kepada kita hari ini?" "Iya," jawab Nadia Prameswari tanpa ragu, "saya rasa Tuhan sedang menunjukkan bahwa berkat yang kita terima bukan hanya untuk kita, tapi untuk dibagikan, untuk dilipat gandakan, supaya apa yang dia lakukan untuk kita, sekarang kita lakukan untuk orang lain." Oktober 2025, setahun setelah malam itu di Taman Supropati, Yayasan Raka berkembang luar biasa.
3 rumah singgah beroperasi di berbagai wilayah Jakarta. 500 anak sudah melewati pintunya, lebih dari 200 menemukan keluarga permanen. Nadia Prameswari juga resmi mengadopsi Maya Kirana, dan kini ia punya 2 anak. Pada suatu minggu sore, keluarga itu menghadiri acara Yayasan Raka di Taman Supropati. Hari perayaan dengan makanan gratis, aktivitas anak-anak, dan kesaksian keluarga-keluarga yang terbentuk lewat yayasan. Raka Pradipta, yang kini berusia 10 tahun, naik ke panggung kecil, dan ratusan orang memandangnya. Nadia Prameswari berdiri di barisan depan sambil menggenggam tangan Maya Kirana. Halo semuanya, Raka Pradipta memulai dengan suara jelas dan tegas. Nama saya Raka Pradipta Prameswari. Setahun lalu saya hidup di bawah flyover. Saya tidur di atas kardus, makan dari tempat sampah, tidak punya siapa-siapa, benar-benar sendirian. Ia berhenti sejenak, suaranya sedikit bergetar. Suatu malam, di taman ini, saya sudah 3 hari tidak makan. Saya putus asa. Saya melihat seorang pria makan sate di bangku. Saya mendekat dan bertanya, boleh saya makan sisanya? Pria itu menatap saya dengan cinta yang belum pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Dia membelikan saya makanan, bicara dengan saya, lalu membawa saya ke rumah seorang perempuan yang kemudian menjadi emak saya. Orang-orang di hadapan mendengarkan dengan hening. Beberapa sudah berkaca-kaca. Pria itu bilang namanya Yesus Kristus. Saya kira itu hanya nama yang biasa. Tapi setelah apa yang dia lakukan, setelah dia lenyap dalam cahaya, setelah dia tahu hal-hal yang hanya Tuhan yang mungkin tahu, saya percaya dia benar-benar Yesus Kristus, yang berjalan di Tanah Suci 2000 tahun lalu, yang berkata, biarkan anak-anak datang kepadaku. Raka Pradipta menatap langsung ke kerumunan. Saya menceritakan ini bukan supaya kalian harus percaya atau tidak percaya. Saya menceritakan ini karena saya ingin kalian tahu, Tuhan melihat orang-orang yang dianggap tak terlihat. Yesus Kristus berjalan di antara kita, dan ketika kita meminta pertolongan dari dasar hati, dia menjawab, mungkin bukan dengan cara yang kita duga, mungkin dengan cara yang menabrak logika, tapi dia menjawab. Ia mengangkat tangan menunjuk Nadia Prameswari. Perempuan ini berdoa meminta anak selama 3 tahun. Saya berdoa meminta keluarga selama 7 bulan di jalanan. Dan Tuhan mempertemukan kami dengan cara yang paling mustahil, melalui seorang asing yang lenyap dalam cahaya. Suaranya makin kuat, makin penuh nyala. Hari ini, setahun kemudian, MA dan saya bukan hanya keluarga. Kami bagian dari sesuatu yang lebih besar. Yayasan ini sudah membantu 500 anak, 500. Dan setiap kali kami melihat seorang anak menemukan rumah, setiap kali seorang anak mencicipi makanan hangat pertamanya setelah berhari-hari, setiap kali seorang anak memeluk orang tua barunya, kami melihat Yesus Kristus. Air mata mengalir di pipi hampir semua orang yang hadir, karena Yesus Kristus tidak hanya muncul sekali di sebuah taman. Dia hadir setiap kali seseorang memberi makan orang lapar, setiap kali seseorang membuka rumahnya untuk anak tanpa keluarga, setiap kali seseorang memilih mencintai orang yang ditolak dunia. Setiap kali kita melakukan itu, kita menjadi tangan Yesus Kristus. Raka Pradipta menutup pidatonya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Dulu saya meminta makanan pada seorang asing tanpa tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus. Sekarang saya ingin menjadi orang asing, itu bagi anak-anak lain. Dan meski saya bukan Yesus Kristus, saya bisa menjadi pantulan kasih-Nya. Saya bisa melakukan untuk orang lain apa yang dia lakukan untuk saya. Dan kalian semua juga bisa. Karena pada akhirnya tidak penting apakah kalian percaya pria di taman itu benar-benar Yesus Kristus secara harfiah. Yang penting adalah ini. Ketika kita mencintai seperti dia mencintai. Ketika kita memberi seperti dia memberi. Ketika kita melihat orang-orang yang tak terlihat seperti dia melihat. Yesus Kristus hidup di dalam kita. Melalui kita. Dan mukjizat itu terus berlanjut. Taman Supropati meledak oleh tepuk tangan. Nadia Prameswari naik ke panggung dan memeluk anaknya. Maya Kirana berlari lalu ikut memeluk. 3 orang yang setahun sebelumnya hancur, sendirian, putus asa, kini menjadi keluarga yang dipersatukan mukjizat yang bermula dari satu pertanyaan sederhana. Boleh saya makan sisanya? Dan satu jawaban yang mengubah segalanya. Saya akan belikan makanan baru. Malam itu, ketika keluarga itu pulang, Raka Pradipta menatap keluar jendela mobil ke jalan-jalan Jakarta. Ia melihat orang-orang tanpa rumah meringkuk di sudut, melihat anak-anak meminta receh.
melihat dunia penuh luka yang pernah ia tinggalkan. "Ma," bisiknya. "Iya, sayang," jawab Nadia Prameswari lembut. "Saya tidak akan pernah lupa dari mana saya berasal, dan saya tidak akan berhenti membantu mereka yang masih di sana," kata Raka Pradipta. Nadia Prameswari menaruh tangannya di atas tangan Raka Pradipta. "Saya tahu, sayang, dan saya akan ada di sampingmu membantu juga. Menurutmu suatu hari kita akan melihat Yesus Kristus lagi, pria di taman itu?" Nadia Prameswari berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Saya rasa kita melihat dia setiap hari, Raka Pradipta. Setiap kali kamu melihat seorang anak yang baru kita selamatkan, setiap kali sebuah keluarga terbentuk, setiap kali cinta menang melawan kebencian, disitulah dia. Mungkin bukan dengan wajah itu, tapi dia ada." Raka Pradipta mengangguk, mengerti. Di langit di atas Jakarta, bintang-bintang bersinar dengan terang yang tak biasa, dan kalau ada orang yang benar-benar memperhatikan, mungkin mereka akan bersumpah melihat sosok di Taman Supropati. Seorang pria berjanggut berambut panjang duduk di bangku, tersenyum ke arah mobil yang menjauh. Tetapi ketika mereka berkedip, tidak ada siapa-siapa, hanya cahaya lembut keemasan yang perlahan memudar di malam, dan keyakinan yang dalam, Tuhan mendengar setiap doa. Melihat setiap air mata, mengetahui setiap kebutuhan, dan selalu menjawab. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, kalau membuatmu menangis, kalau mengingatkanmu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, ada satu pertanyaan terakhir. Hari ini, maukah kamu menjadi tangan Yesus Kristus bagi seseorang? Maukah kamu melihat mereka yang dunia abaikan? Maukah kamu membuka hatimu untuk orang yang menderita? Karena mukjizat tidak berhenti di sini. Mukjizat terus berjalan setiap kali kamu memilih mencintai seperti Yesus Kristus mencintai. Bagikan kisah ini agar sampai kepada orang yang perlu diingatkan bahwa Tuhan melakukan mukjizat, dan jangan lupa berlangganan, memberi suka, dan menulis komentar. Kita satu keluarga di dalam Yesus Kristus, dan bersama kita bisa mengubah dunia. Satu anak pada satu waktu, satu doa pada satu waktu, satu tindakan kasih pada satu waktu. Tuhan memberkati kalian berlimpah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sampai nanti.